Kemudian sisanya adalah unsur argon. Ya, argon. Tolong diperhatikan ya. Argon, karbon dioksida, kemudian neon, karbon dioksida, kemudian neon, ya, helium, sudah, helium, ozon, ozon, sudah, hidrogen, kemudian kripton, kemudian metana, dan xenon. Jadi kalau ditanya di dalam unsur-unsur udara itu yang pertama adalah nitrogen 78%, kemudian oksigen 20%, sisanya adalah unsur argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Jadi jelas banget tanpa udara di bumi ini tidak akan ada kehidupan gitu. Karena dengan udara ini kita bisa bernafas. Dan tentunya manusia bernafas lewat apa? Oksigen. Lewat hidung. Menghirup apa? Oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Tapi berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen gitu. Nah, selain untuk bernapas, manfaatnya udara itu masih banyak ya. Yang pertama yaitu sebagai manfaat untuk membantu terjadinya penyerbukan bunga. Jadi bunga-bunga itu bisa tumbuh subur juga karena adanya udara. Kemudian yang kedua adalah melindungi bumi dari radiasi, efek radiasi. Kemudian udara juga membawa uap air yang akan turun sebagai apa? Hujan. Kemudian udara juga bisa untuk membangkitkan tenaga listrik. Tenaga listrik bisa gitu. Caranya gimana, Bu? Pakai kincir angin gitu. Kalau di negara yang terkenal sebagai negara kincir angin itu apa? Belanda. Betul sekali. Kemudian selain daripada itu bisa untuk menggerakkan perahu layar ya yang ada di laut gitu. Kemudian untuk bermain nih, udara juga nih. Apa contohnya nih? Permainan yang pakai angin, pakai udara. Layangan, betul banget. Nah, oleh karena itu udara yang ada itu harus selalu kita jaga. Bener gak? Karena udara di zaman sekarang ini, di zaman kamu ini benar-benar banyak polusinya. Nah, polusi itu disebabkan oleh apa sih? Asap kendaraan, betul. Selain itu pabrik, betul. Terus apa lagi? Pembakaran hutan, betul.
Nah, di sini ada cara-cara dalam pengelolaan udara. Yang pertama adalah memperkecil penghamburan dan penggunaan energi di pabrik, ya. Jadi harus memperkecil penggunaan energi di pabrik ataupun di mobil untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua ada mengganti energi minyak menjadi energi lain. Apa nih alternatifnya? Pengganti dari minyak. Listrik bisa. Bahkan sekarang itu ada yang namanya mobil listrik, ya, bener gak? Iya, dan itu biasanya baru dimiliki barangnya itu oleh artis-artis, pejabat, ya. Karena emang tempat cas listriknya itu terbatas, bener gak? Biasanya itu dia bisa bertahan kalau listrik itu cuman sekitar 2 jam. Sama seperti kalau kamu punya mobil remote, punya gak di rumah? Nah, dia itu kamu juga punya. Jadi kalau misalkan kita mau supaya dia jalan, berarti kita harus mencas dulu, bener gak? Nah, udah dicas, baru dia bisa jalan kan? Nah, begitupun dengan mobil listrik, ketika dia udah dicas, misalkan berapa jam, baru bisa jalan. Kalau nggak salah, cuman 2 jam kemampuannya. Jadi setiap 2 jam dicas, setiap 2 jam dicas gitu. Karena nggak bisa tahan lama. Nah, kalau di Korea sendiri itu sangat memanfaatkan energi cahaya matahari. Contohnya di sana itu ada sebuah tempat duduk kayak di taman gitu. Jadi tempat duduknya itu bisa untuk duduk. Selain untuk duduk, juga dirancang untuk mengecas. Energinya dari mana? Dari matahari. Jadi misalkan ini kursi nih, mana ya? Nah, misalkan ini kursi. Nah, di bagian ininya, atasnya, itu ketika matahari menyinarinya gitu, ini tuh mengisi daya gitu. Jadi kamu bisa ngecas laptop, ngecas handphone di situ gitu. Seru gak? Seru. Jadi menghemat listrik. Kemudian memperkecil penggunaan mobil pribadi dan mengutamakan penggunaan angkutan massal. Iya.